Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Untuk hari Minggu pagi ini ya, kita berjumpa lagi dengan Mas Bro dari Tegal ya. Mudah-mudahan kondisi teman-temanku semua, bapak-bapak semua ya, om-om semua, kong-kong semua pada sehat selalu tanpa kurang suatu apapun ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ya, biar tambah maju. Semangat Mas Bro untuk memberikan info-info yang akurat, no tipu-tipu Anda ya. Jadi sekarang banyak yang kondisinya bingung ya, kondisi naik pada bingung, kondisi turun pada bingung. Itu yang namanya manusia seperti itu, memang jeleknya itu seperti itu. Ketika hujan terus ya mintanya panas kan begitu. Kalau pas begitu panas terus, kok panas banget mintanya hujan. Itu manusia seperti itu, ada yang minta panas, ada yang minta hujan. Ketika dikabulkan dua-duanya, panas sama hujan, apa jawabannya manusia ya? Dibilang hujan ketek, hujan monyet, hujan kok panas sama apa namanya, hujan kak, ada panas ada hujan, hujan monyet. Itu manusia model opo kaya kuwi to ya. Harus berpikir yang waras dong ya. Dikasih hujan minta panas, dikasih panas minta hujan, begitu dikasih hujan sama panas bersamaan, udan ketek, udan ketek, udan monyet. Weh, kuwi menungso apa to? Itu seperti itu, betul ini kenyataannya. Jadi kita di samping membahas technical analisis hari ini ya, sambil kita masih seputar berita-berita untuk menyemangati Anda. Paling tidak berita itu kan fundamental, yang mana kita itu jadi mengetahui arah BTC kedepannya akan kemana, kan seperti itu ya. Jangan ngunyuk aja kayak nabrak randa. Ya hari ini bolehlah bercanda dikit masalah perandaan lah ya. Jadi yang namanya technical analisis itu sebetulnya kalah dengan fundamental bro ya. Kalau dilihat daripada technical analisis menggunakan Bollinger Band ini kan kondisinya kan di atas ya, di pucuk, dan ini kan ada doji. Ini konfirmasinya jelas mengarah ke bawah, kita harus pasang short. Akan tetapi ya, yang namanya fundamental itu lebih bagus ya. Makanya kadang-kadang kondisi di atas kayak gini, kalau memang newsnya lagi positif, diangkat lagi ke atas bro, jepret ke atas. Makanya pada kena liquid. Yang saya bilang tadi, yang namanya pemain leopard up down itu makanan empuk para bandar ya. Jadi datanya itu sudah dibaca, mereka udah kantongi. Jika banyak yang pasang down, pasti bandar akan mengambil liquid yang di atas, pasti akan dia angkat ke atas. Begitu juga sebaliknya, ketika banyak yang pasang atas, ini nanti juga akan dibanting ke bawah ya. Jadi karena di sini tuh Mas Bro mendidik para pemula untuk long term holder, jangka panjang saja ya. Kadang-kadang kita main swing ya, sedikit-sedikit main swing kan begitu, untuk hiburan, untuk fun aja ya. Jika kita main trading ya, kita itu capek Mas Bro yang sudah lama bermain dalam kripto itu. Kalau trading itu capek, tiap hari kita harus menjaga lilin, tiap jam, tiap detik, tiap menit jaga lilin ya. Ujung-ujungnya kena liquid. Yang namanya trader itu saya cermati itu di dalam berita-berita datanya ya, terutama di datanya kan ada ya, itu banyak yang kena liquid itu sekian M per hari bro. Jadi dikatakan 1 2 3 10 lah yang apa namanya untung, tapi yang buntung itu lebih banyak daripada itu. Dan belum ada sejarahnya ya, banyakkan trader-trader di dunia kelas atas saja pun banyak yang jengking, banyak yang bangkrut. Pemenangnya tetap long term holder, jangka panjang. Kita membeli di saat di bawah ya, kita jual di saat di atas. Ini sedikit yang untuk pemain trading.
trading itu kan nggak melihat harga 600 juta ataupun 1 miliar BTC. Yang penting kan yang dia lihat kan teknikal. Kalau memang posisinya dia ambil posisi itu ke bawah maupun ke atas sama aja, ketika sudah profit kan dia harus TP. Makanya untuk pemain trading ya jangan serakah, berapapun untungnya Anda TP. Ketika harganya naik lagi ya Anda nggak usah loncat-loncat Anda kecewa. Karena apa? Yang namanya trading itu kan portonya harus dibagi, yang 75% mungkin untuk long term holder jangka panjang, yang 25% mungkin untuk scalpingan kan di situ. Kalau Mas Bro itu nyaman yang swing itu kan bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 1 menit. Itu yang namanya swing, tergantung rezeki, tergantung untung-untungan. Yang jelas namanya yang pemain leverage trading tiap hari itu yang datanya sudah baca sama dikantongi sama banter, itu menjadi makanan empuk mereka. Kalau saya pikir ya mending portonya yang 75% buat long term holder jangka panjang, yang 25% buat scalpingan ataupun swing kan seperti itu ya. Ini kan kalau dilihat dari Bollinger Band, mau Ichimoku, mau Trendline, mau apapun lah ya. Trendline kan dari sini kan kalau kita pakai Trendline juga kan ini kondisinya kan memang sudah waktunya untuk TP, jadi bukan untuk masuk lagi. Tapi karena fundamental yang luar biasa, ini kan waktunya kan targetnya ini udah kecapai, di Bollinger Bandnya pun udah kecapai. Tapi yang namanya waktunya harusnya itu turun ya. Tapi kalau fundamentalnya bagus tetap akan ke atas. Intinya saya akan memberikan kesimpulan bahwa hari ini itu ya, jadi nanti kesimpulannya bahwa ini market arahnya nggak bisa diganggu gugat lagi, sudah mengarah ke atas, ke bullish dengan fundamental yang bagus, dengan berita-berita BlackRock juga nanti akan saya sampaikan berita-berita. Cuma tetap masih ada yang namanya bantingan lagi, pullback kembali pasti ada, pasti akan dimainkan naik turunnya. Makanya yang jangka panjang long term holder nggak usah bingung ketika harga naik turun, yang penting ada target nanti tahun 2024 setelah halving di akhir tahun kita TP kan seperti itu ya. Saya kan memberikan untuk dasar-dasar untuk pemula seperti itu ya. Sekarang kita lanjut, karena ini minggu ya nggak usah panjang-panjang. Barangkali ada yang mau jalan-jalan, yang mau naik kuda, yang mau ke pantai, yang mau naik odong-odong ya. Itu kan yang namanya manusia, kehidupan kan ada yang pakai odong-odong karena di kampung. Kalau di Jakarta kan naiknya sudah naik itu kereta kan ya, beda-beda ya. Kita lihat news berita sedikit ya. Jadi yang namanya berita ya kita perlu juga kita jadi tahu arahnya ke depan itu akan kemana, akan seperti apa, kan seperti itu ya. Bitcoin ya tembus DRP 470 juta pada 24 Juni 2023. Jadi semalam itu banyak yang mampus kena liquid bro, karena weekend ternyata naik lagi kan seperti itu ya. Ini saya berita nggak saya buka, saya kasih halaman dikit-dikit aja ya. Harga Bitcoin Cash ya BCH melonjak 33% ya. Apa faktor dibalik kenaikan harganya ini? Ya sudah nggak usah perlu saya buka, Mas Bro bisa menerawang, bisa meraba. Yang malam-malam aja bisa, yang nggak kelihatan bisa diraba, bisa diterawang, nggak taunya pas posisinya. Bercanda dikit ya. Jadi faktor daripada Bitcoin Cash ya BCH ini yang jelas kan exchange baru yang meluncurkan kan 4 dulu, awalnya 4 dulu, BTC, BCH, Bitcoin Cash ini, ETH kan, yang satunya lagi kan Litecoin ya, yang dibilang silvernya cryptocurrency itu ya. Jadi berita-berita semua positif, yang jelek-jelek tuh buang ke dikubur mungkin ya. Jadi nggak dikeluarkan. Yang itu kalau memang market mau dimainkan seperti itu. Jadi kesimpulan yang mau masuk ya nunggu ketika turun. Kalau sekarang mau DCA ya nggak apa-apa, sedikit demi sedikit. Tapi kalau nanti turun jangan kecewa. Yang penting untuk jangka panjang arahnya sudah ke atas. Kapan lagi mau lihat harga di bawah 500 juta? Mungkin nanti Agustus sudah di atas 500. Anda bingung lagi. Yang saya katakan tadi, dikasih hujan sama panas Anda malah ngeledek Gusti Allah. Katanya hujan monyet, hujan ketek ya. Minta hujan dikasih hujan, minta panas dikasih panas, dikasih dua-duanya ngeledek Gusti Allah, diledek. Itu manusia model apa seperti itu ya.
Jadi seperti itu ya. JP Morgan bawa gebrakan baru, perluas token blockchainnya ke pembayaran dalam euro ya. Gila nggak? JP Morgan bawa gebrakan baru, perluas token blockchainnya ke pembayaran dalam euro itu ya. Exchange kripto ini luncurkan staking Ethereum di Inggris, kesempatan emas untuk investor. Aduh, pokoknya berita luar biasa lah. Ini waktunya mereka mau membangkitkan kripto. Yang punya saham aja pada pindah ke kripto. Yang namanya Fed aja urusannya suku bunga jadi membicarakan kripto, karena kalau enggak mau dipecat si Fed, si kakek tua itu yang semuanya lawan politiknya yang nantinya akan jadi Trump sudah membuka kripto. Mau apalagi kalau BlackRock sudah ngomong ya goncang semua yang kroni-kroni pemerintahan dia. Yang namanya Amerika itu kan sebetulnya kan pengusaha yang jadi kuasa di sana, bisa membeli hukum. Apakah nggak pada tahu? Semua pada tahu kan seperti itu ya. Lending plafon berbasis Solana ini tetapkan standar baru dengan suku bunga tetap. Waduh, ini berita baru semua bro ya, Juni semua, di 25 Juni ya. Jadi nggak ada yang berita kemarin-kemarin ya. Sasa luncurkan brankas penyimpanan mandiri Ethereum dengan multi signature. Pokoknya pusing pokoknya kalau melihat kesini sama Mas Bro. Nggak berita yang RP1 Binance koin meme besok Anda jadi jutawan, banyak yang jual kebo 20 ekor, nggak jadinya jadi kucing, nggak laku dijual kucing itu ya. Itulah di situ ya. Pokoknya kalau berita yang pernah punya kecacatan, walaupun ini disorong-sorong berita baik, nggak usah dibeli. Terra Launch siap untuk upgrade party V2 1.1 besok. Apakah harga Lunch akan melonjak? Tidak gue pikirin, nggak usah dianjurkan. Pernah menggoncang perkriptokaransian Mas Bro, beli di atas 1 juta, sekarang 1 rupiah. Apakah jadi nggak monyet jadi tekek? Tuh lah, yang udah punya cacat itu nggak usah, ibaratnya sudah randa ya. Aduh, larinya ke randa lagi. Maaf yang jadi randa, maaf ya. Mas Bro siap menampung. Waduh, kalau datang beneran ke Mas Bro, padahal Mas Bro nya lari kabur terbirit-birit ya. Yang namanya sudah letoe dikasih janda ya, mati gue. Tuh bercanda ya. Bitcoin Cash meroket 24%. Inilah yang mendorong pemulihan spektakuler BCH. Sudah pokoknya berita kalau sudah semua sudah di tangan mereka yang dia inginkan, nggak ada berita yang jelek ya. Gary Gangster aja di penjara. Mulutnya disumpal, dilakban ya. Awas kamu kalau ngomong berita jelek masalah kripto, kamu cecek, kamu lambenya gue sobek-sobek kamu. Paling seperti itu. Nggak boleh omong-omong yang masalah kripto jelek. Ini mau diangkat kripto ke atas, itu memang seperti itu nggak omong kosong Mas Bro ya. Iya, kalau ada pemerintah menginginkan A, ada yang bilang B, mau dikepret Anda. Yang itulah yang namanya lagi dimainkan ya. Nanti kalau sudah 2-3M dibuanting, makanya kita ngikuti sekarang yang lagi dimainkan ya, kita nebeng di belakangnya ya. Kalau kita nggak nebeng, kita goblok, maaf ya. Yang namanya BlackRock masuk ETF BTC aja yang nebeng di belakangnya banyak sekali. Jadi mengikuti, menunggangi, bukan menunggangi macam-macam, menunggangi BlackRock itu menunggangi yang sekarang apa yang perlu ditunggangi. BTC, saham pada lepas pindah BTC, yang mana itu Bank Swiss sebagian asetnya masuk BTC ya. Kita ikut menunggangi ya, yang lain pada ngikut yang bakal jadi A presiden, kita ngikut yang jadi bakal nggak jadi ya. Kita babak belur, ketika si A sudah berkuasa kita jadi tempe. Itu seperti itu gambarannya, cara bodohnya, karena di sini orang-orang kecil semua. Maaf ya, bercanda terus ya. Jadi yang kemarin saya bilang juga ya, pertemuan AI ChatGPT ini ya, blockchain Etherscan ini memanfaatkan kekuatan OpenAI ChatGPT untuk membuka dunia ETH. Pokoknya sudah beritanya nggak macam-macam lagi. Pokoknya yang kali ini, yang kemarin ini, berita kemarin yang Doge koin ngamuk ini ya, si Elon Musk kan udah saya beritakan video kemarin, jadi nggak perlu saya beritakan lagi. Buat apa kalau berita yang kemarin-kemarin? Saya berita-berita yang terbaru dan yang akurat, nggak asal comot-comot saja ya. Jadi mungkin hari Minggu ini gitu aja, udah cukup ya. Cuma sayangnya ini 2 hari nggak ada yang subscribe, ini kebangetan ya, bodo amat, biarin ya. Kesel sebetulnya Mas Bro. Saja ya, udah ngomong seperti ini nggak ada yang subscribe ya, kebangetan aja ini. Malah Gusti Allah diledek ya, hujan kok sama
panas, hujan sama panas lagi larinya. Saya rasa ini minggu santai aja, arahnya positif, udah naik ke atas terus, walaupun masih ada naik turunnya, itu hal yang biasa ya. Tetap saja dinaikkan turun karena banyak yang pasang replet naik ataupun turun, jadi bandar juga ingin pasang strategi untuk cuan, jadi hal yang biasa. Kalau yang mau masuk ya silakan masuk, tapi di ya kalau ada penurunan lagi Anda nggak usah kecewa, masuk lagi. Yang pasti arahnya sudah ke atas. Saya rasa untuk minggu ini santai, ini harusnya libur, tapi Mas Bro tetap mengudara ya untuk kalian semua. Semoga pada sehat selalu ya, tanpa kurang suatu apapun ya. Mas Bro juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak canda, banyak belak-belakan, banyak pokoknya gunggung kepruk yang nggak karuan demi Anda, apa adanya, lost control, tanpa namanya disetel sana sini, tanpa dipengaruhi sana sini. Yang penting saya akan memberikan dengan setulus hati saya ya, tentunya seperti itu. Yang namanya Mas Bro manusia biasa sama kayak Anda, hanya makan nasi, tidak ada perbedaannya, hanya manusia biasa, banyak salah dan banyak dosa, mohon dimaafkan ya. Yang namanya Mas Bro gak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Mas Bro dari Tegal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.